Bisenol juga yang habis Yeah. ngedapetin WBCD di game yang pertama dengan 15 kill. Banyak banget itu berasa WBCD tanpa mendapatkan kill sama sekali. 15-15 gitu Yes. kan. Tapi itu biasa didapetin bisa seperti itu di Sunhawk. Yes, ya setuju kali memang kalau Sunhawk ya itu memang close combat perang bakalan terjadi terus menerus dan kelihatan bagaimana sekarang The Xavier mereka mengambil checkpoint dengan satu demi satu vehicle-nya untuk menentukan rotasi mereka dan drop zone mereka yang paling jauh. Tentunya ini bakal memakan waktu nih, 2,5 menit sudah mereka lewati tanpa adanya lootingan dan berharap sih mereka menit kelima nggak terlalu lama untuk melakukan lootingan. Yep. Belum ada fight yang terjadi kalau kita lihat dari tim-tim yang masih melakukan looting. Tapi gue ngeliat kayak, wait, ada satu tim yang nggak masuk gitu. Semuanya masuk. Semua satu playernya, player. sorry. Karena EVOS Betul. dari Red Face yang nggak masuk. EVOS Red Face tidak bermain ya. Kok gue bilang satu tim nggak bermain? 16 tim, 63 player berarti EVOS yang kayak kurangan satu pemain mereka. Dan lihat dari arah Los Leones bener-bener sepi banget Gus. Ini mungkin bakal jadi rotasi yang enak banget untuk V-Gaming, untuk Livescape juga dan juga untuk Bisenol karena mereka bisa ambil jalur selatan tuh bener-bener kosong banget. Dan harusnya kalau kita ngomongin circle yang seperti ini yang paling diuntungkan seperti yang lo bilang tadi Livescape yang punya pattern itu biasanya dia ngambil ke scrappingannya Puerto Paraiso, mereka bakal kontrol lower ground dan high ground sekitar Puerto Paraiso-nya, hold sampai circle berikutnya muncul, baru mereka bakal bermain tipis untuk di pinggiran zona. Iya, ataupun EVOS pun bisa melakukan skema tersebut, bagaimana dari sebelah kanan pun tidak ada yang banyak mengganggu-gugat, mereka bakalan stay aja dan melakukan rotasi yang tipis-tipis sampai mana nanti circle kedua ataupun circle 3 bergerak lagi, dan disitulah poin kunci untuk menetapkan choke point yang paling ideal dari sekitaran drop zone mereka. Dan dari One More belum ada yang mengganggu-gugat juga bisa dipastikan semua tim nampaknya tidak ada yang bersinggungan di drop zone-nya masing-masing. Ini beda banget loh kalau kita bandingkan dengan Miramar sebelumnya yang akhirnya terrematch gara-gara ada sedikit jumping ping yang terjadi. Jumping ping gitu kan, ping jumping ya intinya kayak gitulah. Yang sekarang kalau kita lihat bener-bener aman, tentram dan damai, tidak ada fight di early game, tidak ada pick off yang terjadi di early game, potongan-potongan rotasi juga nggak ada. Dan wow, Ravi mau mencoba rotasi dengan menggunakan glider kali ini bersama dengan Joe Brenky. Take off kali ini jalur yang begitu kosong. Apakah akan menjadi glider udara atau glider darat? Kita masih belum tahu karena memang flat aja yang dilakukan oleh seorang Rapi dan itu berbahaya. Apalagi di Miramar, space yang cukup panjang bisa menembakkan glider dari seorang Rafi dengan mudah dan ternyata nggak menanjak, tetap menurun ke arah bawah. Ini yang menarik dilakukan dari seorang Rafi. Oh ini dia pengen terbang stabil. Okay. Pengen terbang stabil. Gue yang deg-degan gitu ya. Gue lupa ini PUBG Mobile ya, bukan pesawat emulator. Itu kan pesawat emulator udah selesai mereka. Kasihan penumpangnya cuy. Tapi emang gue agak kurang suka sih dengan glider gitu karena nerbanginnya susah, landingnya juga susah, terus boros banget bensinnya. Iya, apalagi lo gampang banget di take down begitu saja, ada yang mengendap-endap nembakin lo dan tapi ada ya melakukan rotasi itu dinosaurus saat PMPL dari Livescape. Dia kayak mulus banget, woles banget, padahal banyak tim yang nembakin dia. Itu bagaimana ketenangan dia yang gue salut, patut diacungi jempol. Intinya tuh yang paling susah adalah ngebuat diri lo tenang. Ketika lo bermain PUBG Mobile, lo main di sebuah turnamen gitu, lo ditembakin dari berbagai sisi lagi rotasi. Gimana caranya biar lo tuh bisa tenang gitu? Udah pasti panic attack lah. Apalagi kalau yang nembakin lo tim-tim profesional gitu, tim-tim yang udah dapetin panggung di SEA, udah dapetin panggung bahkan di PMGC dan segala macam, itu pasti tekanan tersendiri gitu. Selain strategi, menurut gua mental juga menjadi salah satu yang memang harus dilatih untuk semua player yang ingin terjun ke kompetitif scene. Itu tekanan dari professional player. Bagaimana professional player ditekan dengan tembakan-tembakan masih cukup tenang. The caster ditekan oleh Blue Zone-nya panik. Kita kemana cuy? Aduh. Jadi The Caster tuh pernah sok-sokan ikut scrim guys, ikut turnamen gitu kan. Jadi kita pengen ngambil waktu kosong ketika kita nggak lagi nge-cash, ikut turnamen, ikut sebuah turnamen, tiba-tiba masuk lobby isinya Bonafide, isinya Onyx, isinya Geek Fam. Mati kita tim pemberi poin ini mana namanya. Di push 2 tim kececer. Habis itu map berikutnya waktu itu masih zaman weekend. Ketemu sama Geek Fam, sosokan pengen nyobain rotasi. Kita cobain rotasinya 4 AM. Oke, siap 4 AM. Kita jadi 4 PM. Terus jemputin satu-satu. Satu si Flo jemput dulu satu ini. Kemudian udah touchdown di pinggiran circle, jemput lagi si Ojan. Emang sulit ya. Kalian harus cobain main kompetitif deh. Harus cobain gitu. Ikut turnamen dah, turnamen komunitas
atau enggak turnamen-turnamen official dari Tencent gitu ketika mereka ingin buka kualifikasi untuk ke PMNC, ke PINC atau enggak ke PMCC, PMCU segala macam. Kalian rasain kualifikasi official dari Tencent ya. Kalian baru bisa deh makin trash talk buat ngata-ngatain pro player, pro team segala macamnya kalau kalian udah seenggaknya ngerasain 5 kali lah. 5 kali lah, jangan sekali tuh gak ada rasanya. Belum ada rasanya. Sekali 2 kali tuh belum ada rasanya guys. Ini minimal 5 kali baru bisa merasakan oh begini ternyata rasanya. Itu pun juga masih seperempat rasa. Betul, seperempat rasa. Oke. Setengah rasa itu mesti 10 kali. Betul, kita udah ngalor ngidul ya. Iya. Pas dilihat waktunya, wow baru 7 menit. Karena memang tidak ada perang yang terjadi. Jadi insight-insight pun tadi udah kita berikan semua. Tetapi boom, yang kita masih penasaran akankah mereka bermain lebih ofensif lagi mendekat close combat? Karena yang kita tahu bisa dibilang 4 player dari Boom ini empowernya sangat amat kuat Ya. dan lebih terlihat bagaimana mereka fight di close combat sekarang. Wah, kalau ngomongin close combat kayaknya bentar lagi akan ada yang mulai bertemu. Livescape dan juga Bisenold mereka Yes. punya jalur rotasi yang serupa tapi tak sama. Mungkin mereka bisa ketemu di high ground sekitar LL deh. Bukit-bukit bawah tuh, bawahnya LL harusnya mereka bisa ketemu di arah sana karena kalau dari Livescape mereka bakal fokus ke arah LL. Ya, Dari Bisenold juga si Roy lagi ngebuka si Ray atau si Roy itu. Roy, oh udah berubah namanya ya. Iya. Udah mulai ngebuka jalan lewat jalur bawahnya LL. Harusnya mereka bisa ketemuan sih karena jalur yang dipilih sama Bisenold tuh nggak jauh beda dengan checkpoint yang biasanya diamankan sama tim Livescape. Oke, dan kembali lagi dari arah sisi utara, ngomong-ngomong tidak ada Skylights Gaming, sang elang utara yang biasanya mereka tetap melakukan rotasi di arah utara, tapi terlihat tadi dari EAP, mereka dari arah Cobreria tidak ada yang mengganggu-gugat, mestinya cukup aman, hanya NFT mungkin yang sedikit memberikan distrik, tetapi NFT sudah menekan lebih ke arah tengah, dan kali ini Dewa United di mana Oki Ozoro bermain kembali lagi dan memberikan impact juga untuk di Snapdragon Conquest PUBG Mobile dan benar-benar dia memboosting mental timnya ini sangat amat luar biasa. Dia pendobrak The Xavier cabut dari arah Pochinki dan sudah terlihat nampaknya Crazen sudah men-screening pemain-pemain BFD dari arah Ini dekat Minas Generalis iya, harusnya. Generalis ya. Udah mulai Minas. terpantau jelas banget sama seorang Crazen, belum ada open fire, belum ada tanda-tanda yang diberikan oleh seorang Crazen. Hanya mencari sebuah informasi mungkin orang terakhir yang bakal ditembak sama Crazen. Melihat Tuyul juga bakal lewat dengan menggunakan jeepnya, lalu dari Ucup dan Bots mereka punya vehicle mereka masing-masing, mereka bergerak seorang diri dan di bagian belakang mungkin bakal ditembak karena Bots berada di bagian belakang dengan menggunakan tayu, tapi tidak ada tembakan yang dilakukan oleh seorang Crazen. Dewa United ternyata NFT yang terlebih dahulu menembak berarti karena Dewa United sedang mengincar malah diincar oleh orang lain. Oke, dan dari BFD Nox dan dengan baginya sekarang bagi bakal menjadi pilihan utama, tapi malah Dewa United menangkap dari seorang NFT Pew menyelamatkan dari seorang Flippy, 2 player yang ter-take down, tapi Hands Public juga tunduk mulas berharap ada yang merevive dirinya, saling ada trading knockdown dan Ramones memberikan 1 buff red granat on point ke Koi Ozora, malah dari Yudi yang mendapatkan dari seorang Ramones meletup depan dari cungur dari seorang Ramones. Betul, meletup begitu saja kali ini. Pew akan memberikan backup langsung dengan menggunakan jeepnya kali ini mengamankan sebuah bukit kecil. Lemparan granat menuju ke arah Oki Ozora dan berhasil ternyata connect. Oki tumbang dan kali ini dari Dewa United hanya menyisakan Uni seorang saja, the last man standing yang sedang berusaha survive dengan masuk ke bagian gudang dari gudang Dewa ini. Flippy sudah mulai datang, Uni bahkan belum bisa untuk melakukan healing kali ini. 2 pemain dari NFT langsung melakukan tabrak menuju ke bagian dalam dari gudang Dewanya. Bermain di bagian lantai 2 kali ini. Uni berhasil mendapatkan 1 namun ternyata ada body system dari seorang Flippy. 1 tim dipulangkan menuju ke arah lobby. Tadi NFT dipulangkan, kali ini mereka yang memulangkan 1 tim pertama ke arah lobby. Dewa United cukup cepat kali ini, dari mana mereka tadi men-screening dari tim BFD, tapi tiba-tiba ada nge-backstep dan tanpa diduga-duga dan terkejut juga mungkin serangan diberikan terus-menerus. Bagaimana Fred Granat masuk dari seorang Ramones dan juga Drone. Dan yes, 4 elimination point sudah mereka koleksi, tinggal bagaimana mereka tetap menentukan rotasi di utara circle. Dan boom, Fokker mendapatkan dari One More Darly. Yes, bakalan berlanjut begitu saja. 2 player sudah ter-take down dari sisi high ground, tapi Kinan benar-benar tidak merubah angle-nya dan Ken sedikit mendekat untuk men-secure 1 demi 1 pemain dari One More. Ya, tapi dia nggak mau greedy buat langsung pick off untuk mengamankan poinnya dia. Dia benar-benar bermain sabar karena dia tahu dari arah rumah bisa nembak ke arah Ken. Dan kali ini Boom melakukan split 3-1, split mereka saat ini. Dari Ponbit pun tidak ingin bergerak maju ke depan sana, membiarkan Ken melakukan split posisi seorang diri. 3-1 split ini mungkin akan sangat ngebuat One More kepusingan banget atau bakal puyeng dengan setup yang dilakukan oleh Boom Esports saat ini. Yes, pusing 7 keliling namanya Ada dilakukan RRQ, cuy. One More dan yes, Darly sudah di-secure. RRQ. Ada RRQ tadi, gue ngeliat ada RRQ di belakangnya One More.
Ini gue Apa victim tadi ya? Ya gue nggak tahu dari sisi recently. Oh, victim ternyata yang sudah mendekat juga. Ini bakalan three-way showdown terjadi, dan victim biasanya gue suka mereka nggak terlalu terburu-buru, malah mendapatkan dari BFD bots tertangkap dari seorang Rocky, tapi dari Rocky yang sudah mendapatkan dari pemain BFD, dan Missouri pun tadi berada di sisi tengah dan beralih ke arah CCTV lain Porpang yang tertangkap begitu saja dengan pemain-pemain DX Lamborghini Ini yang dibiarin cukup ya? dekat, dan bahkan dibiarin karena Iya. Blue Zone juga berjalan 360 meter untuk masuk ke dalam circle. Dibiarkan bleeding out begitu saja satu pemain dari Onyx Esport tadi, dan kali ini dari Xavier mereka tidak mendapatkan poin kill sama sekali. Berarti tadi kenoknya gara-gara Blue Zone ya, bukan gara-gara ditembak sama Xavier terus bleeding out dan poin killnya bakal masuk ke arah Xavier, karena tadi gua ngeliat poin kill dari Xaviernya bertambah. Sementara kalau kita berpindah lagi dan kembali lagi menuju ke arah One More, masih ada Bucky dan juga masih ada Whites yang berada dalam dua rumah yang berbeda kali ini. Sementara victim dan boom bener-bener mesandwich posisi dari One More. Tadi gue ngeliat SLR deh dari victim deh, dan ini mengerikan banget karena SLR jarang banget, dan karena recoilnya sangat amat tinggi, sulit untuk mengontrol dari SLR tersebut, dan Ponbit sudah memberikan tapping-tapping juga untuk memberikan serangan peringatan karena victim, please jangan ganggu gue pengen clear 2 player lagi dari One More. Ya, dan akhirnya kita melihat pergerakan lagi dilakukan oleh Bumi Sport. Kali ini mereka udah mulai nge-regroup. Ken sudah mulai berkumpul kembali dengan ketiga pemain Bumi yang lainnya. Betul. Semakin memperkokoh formasi mereka tentunya, dan 3, 2, 1. Blue Zone yang ketiga akan bergerak, di mana ada App yang juga sedang melakukan pergerakan bertemu dengan tim RRQ. Satu pemain berhasil diamankan, ternyata Toy berhasil di pick off oleh seorang Asa yang sudah berada di bagian high ground dekat pemain-pemain dari App. Kali ini granat akan dilemparkan langsung, Beko bakal memberikan follow up dari bagian belakang. 2 nades langsung dilemparkan begitu saja, dan Asa masih mencari angle tipis untuk mendapatkan pick karena pemain-pemain EAP yang lainnya satu persatu sudah mulai ditumbangkan, dan ada smoke yang begitu tebal. Kalau nggak salah 3 smoke, 4 smoke bahkan di pop out oleh pemain-pemain EAP. Yes, tidak terlalu ambisius dari seorang Asa, cukup bersabar. Begitupun dari Nerpeko memberikan follow up Fred Granat juga, tetapi dari sisi lain malah Gen Force yang tertangkap oleh Porsche, dan masih serangan cukup intens ke arah EAP yang terjebak dari 2 smoke. Bagaimana Cheo dan juga Toy sulit untuk keluar dari sarang mereka. Begitupun dari seorang Cuy ingin merevive ataupun ingin mencoba cover juga, tapi Nerpeko ngelok pergerakan mereka dari sisi belakang. Boom, diam-diam juga nampaknya menelik pergerakan dari RRQ dan juga EAP. Follow up damage dari Mort bakalan dilemparkan ke arah balik dari Seng dari Miramar ini, dan mendapatkan satu pemain nampaknya Lamborghini. Diam-diam di X juga menggarap pergerakan dari RRQ dan juga EAP. Iya, dan dari Apps yang sudah mulai nge-regroup kembali, 3 pemain mereka bakal berkumpul, tapi Mort sudah berada di bagian broken wall. Kali ini granat yang cukup matang harusnya bakal langsung dilemparkan ke bagian tangan dari smoke-nya. Apakah bakal connect? Peko bakal memotong rotasi dari EAP. Kali ini bakal mendekat perlahan-lahan bersekarang seorang Peko. Close combat kali ini dengan menggunakan jiggle-nya, dan Peko berhasil mendapatkan satu dengan menggunakan barrel. Tidak ada threat akan terjadi ke arah tim RRQ kali ini. Molotov sudah mulai dilemparkan, dan ada Chi yang mendekat, tapi Peko sigap sekali responnya begitu cepat, menutup angle shoot dan langsung melakukan reload. Sementara Voldemort akan memberikan tapping fire dari arah high ground, body system dan juga backup fire yang begitu tertib dari RRQ. Suka banget bagaimana setup yang dilakukan dari RRQ. Nerpeko lagi-lagi memberikan Fred Granat yang bakalan dikokang, tapi bakalan diurungkan niatnya karena dia dijepit 2 player sekaligus, tapi Toy tertangkap dengan molotov yang dilemparkan tadi dari seorang Nerpeko, menyisakan seorang PC last man standing. Tapi Asa diam-diam ada yang menembaki dirinya juga, harus menutup angle, tapi Voldemort cukup apik dan siamik, dan circle pun masih menguntungkan ke arah RRQ. Ini momentum ketika mereka nanti bisa membersihkan tim dari EAP, dan nampaknya selesai sudah. Nerpeko mendobrak pertahanan 2 player tersisa dari EAP. Betul, 2 poin elimination atau 2 poin kill berhasil diamankan oleh Peko kali ini, boosting dan mendapatkan tambahan vehicle. Tentunya akan lebih memperkuat kondisi dari tim RRQ. Mobil akan kembali diledakkan kali ini, dan ada Xavier ternyata yang mendekat menuju ke arah tim RRQ. Bahkan kali ini BX juga mendekat menuju ke arah RRQ, sementara V Gaming bakal melakukan fight bersama dengan Box Gaming. Break berada dalam rumah sendirian, kali ini bakal langsung digerebek 2 pemain secara bersamaan, tersandwich depan dan belakang. Break pun benar-benar digeprek kali ini. V Gaming mendapatkan 1 knockout di dalam rumah, tapi 2 pemain mereka ter-knockout. Kondisi yang tidak bagus tentunya untuk V Gaming, karena mereka sudah mulai kehilangan satu persatu pemain mereka. Mereka juga masih belum bisa untuk masuk ke dalam zona yang keempat. 500 meter pergerakan yang mereka lakukan dibutuhkan juga untuk mereka masuk ke dalam zona. Yes, nampaknya Soas ingin mengambil kesempatan tersebut untuk mencoba menyelip satu demi satu pemain dari V-Game, dan Molotov bakal dilempar, tapi Porsche mengambil dari sebelah kanan, dan Soas selesai sudah, tidak terlalu aware dari arah sisi kanan, dan Boom pun sudah bakalan masuk dari arah selatan circle dan akan berhadapan dengan konten
defender terdekatnya yaitu Bisenol dan masukin kandang Oh-oh. dari naga Oh-oh, tersebut. no! Tapi Popin menabrak yang masih cukup aman dan dua player bakalan sikap sekaligus bakalan seperti begitu saja. Ken cukup apa dari refleks yang dilakukan luar biasa Pasta. Betul, dan body sistemnya begitu bagus. Bahkan kali ini berhasil mendapatkan satu di bagian sebelah kiri. Fokus menuju ke bagian depan. Kali ini akan menggunakan trample. Tidak ada trade talk yang terjadi. Last man standing dan rata. Boom, berhasil memulangkan Bisenol menuju ke arah lobby. Benar-benar dicokot, dirauk, dicakar sama Boom. Tidak dibiarkan lepas. Ini yang gue bilang, ketika Gila, kelas men. combat, ini Boom nampaknya lebih baik dibandingkan mid-range mereka. Dan kembali lagi dari BFD yang sudah menolak pergerakan dari drone, tertangkap begitu saja, jatuh, tumbang, disecure oleh Nox, dan bisa melanjutkan perjalanan lagi untuk BFD. 3 elimination point sudah mereka koleksi dan akan menemui kontestan baru mereka, EVOS, yang nampaknya sudah siap siaga berada di utara circle. Tetapi BFD cukup aware, cukup tidak terlalu terburu-buru, ingin memasuki dari kandang singa. Sorry, kandang macan. Kandang macan, kandang harimau ya. Kandang harimau. Kandang harimau yang bakal ditabrak. Tapi kalau kita berpindah lagi menuju ke arah tim RRQ yang saat ini granatnya benar-benar connect dari seorang Vandermot, bahkan melihat satu pergerakan dari One More yang masih melakukan prowling. The heck man, itu dia tahu temennya knock gitu, tapi dia nggak aware, nggak langsung pindah posisi Ya dan udah. free shoot banget dari seorang Voldemort. Itu mungkin yang seperti lo bilang, ini kalau pengalaman pro player di lapangan itu lebih Game panas. sense-nya beda ya. Kita mungkin melihatnya kayak oh ya udah sebenarnya itu bisa, tapi kalau dalam keadaan di lapangan Flippy pun Dipulangkan. tidak aware dan ya dipulangkan dari BFD yang masih strong dengan 4 playernya. Mort yang berada di sisi high ground coba ingin mendapatkan kepala dari seorang Rebis dan bakalan di-tapping begitu saja dengan vehicle-nya biar tidak mudah untuk melakukan rotasi. Mort masih cukup aware dari arah sisi belakangnya. Aduh, gue masih terniang dengan momennya RRQ tadi. Gue nggak bisa move on dengan momen itu karena gue udah bingung banget gitu. Lu tahu temen lu di granat di belakang tapi lu nggak aware untuk berpindah posisi, lu stay. Iya. Baru mau mungkin niat dia mau pindah gitu, cuma agak sedikit lambat responnya dan ngebuat Voldemort akhirnya ngintip untuk mendapatkan last man standing dari One More. Akhirnya Tapi ya udahlah ya. nyawa. The show must go on juga, nyawanya juga sudah hilang dan dipulangkan One More ke arah lobby. Sementara kalau kita perhatikan dari EVOS yang mendapatkan sebuah compound tapi masih belum masuk ke bagian tengah dari zona. Mereka benar-benar bermain di pinggiran zona, atau ini strateginya EVOS gitu untuk menghabisi tim-tim di pinggir circle seperti yang mereka lakukan di season 3. Yes, posisi yang diuntungkan kali ini dari BFD sudah masuk dalam circle zone juga dan akan berhadapan dengan Xavier. Tapi EVOS nampaknya bakal menemukan musuh baru dari sisi yang paling atas. Adanya Talent All-Star, Taka yang sudah terpantau juga dari Lizard dengan AWM-nya Scoop 8 ini sudah enak banget mendapatkan satu demi satu kepala. Tapi KF bakal menjaga sisi kanan terlebih dahulu dan bakal juga boosting dengan painkiller. Kembali lagi dari BFD yang sudah mendapatkan satu kepala juga tapi belum ada peluru yang masuk ke arah sisi bawah. DX cukup pusing 7 keliling bagaimana mereka menembus pertahanan dari BFD. Ya ini daerah utara ramai banget loh, ada 3 tim di Iya. bagian utara. Bonafide pun berusaha menahan pergerakan yang dilakukan oleh The Xavier kali ini, di mana Lamborghini dan juga Duck yang ditugaskan untuk mendobrak pertahanan dari Bonafide. Tapi apakah mereka mampu untuk menabrak? Ini King Kong versus laba-laba cuy. Yes, King Kong versus laba-laba. Begitu ada Frankie dan Audrey yang tertangkap oleh pemain dari atas Talon. Tapi boom yang bakal bertepatan. Ken, ya ampun itu belakangnya ada Casey dan juga Joe Branky. Mengerikan sekali. Tapi Ken tidak terlalu aware, nampaknya bakalan fokus ke arah depan. Ini mengerikan banget cuy. Belakangnya tepat ada RRQ dan juga sebelahan dengan Onyx. Ini Ken tidak menyadari. Cuy. Betul, dia belum tahu posisi dari pemain Onyx. 2 pemain Onyx yang ada di bagian dalam dari gudang ini sudah mulai bergerak kali ini melihat Oh, bagi iya. dan belum kelihatan tembakan demi tembakan sudah mulai dilancarkan kali ini. Ken mendengar tembakan dari bagian dalam dan kali ini bakal ada close combat. Ternyata 2 pemain di bagian dalam. Ken pun lengah dan langsung diamankan begitu saja, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Confirm valid and no debat, knock and dilakukan menuju ke arah Ken dari 2 pemain Onyx. Tapi cukup sigap dari Kenan dan juga Fokker langsung menjaga dari arah sisi low ground. Casey masih berdiam diri dengan last man standing untuk Onyx. Tapi Casey ada menembakkan juga dari sisi belakang dan maybe yang tertangkap malah setelah dia menghidupkan dari seorang Audrey. Kenan cukup sigap dan siaga. Bagaimana dia bakal ngelock pergerakan dari arah sisi kiri. Tapi RRQ sudah mendekat dan memberikan distract yang luar biasa ke arah Boom. Ya, ini Boom nggak bakal bisa bergerak bebas. Mereka harus fokus untuk menghadapi RRQ. Mereka juga tertahan juga oleh TA yang ada di bagian high ground. Ini 2 tim yang mengontrol high ground, benar-benar memotong rotasi dari Boom Esports.
3 smoke gua rasa nggak cukup sih, dan ada granat yang dilemparkan menuju ke arah Bumi Sport, meletup namun hanya sebatas sebuah splash damage. Yes, meledak tepat depan muncung mereka masing-masing, tapi Voldemort bakalan neken begitu saja. Dia sebagai IGL, dia harus tahu kapan teman-temannya masuk ke pertahanan dari Boom. Tapi awas, dari arah sisi atas, TA menunggu momentum. Ketika momen-momen dari RRQ terbuka dan ada tapi yang dilakukan headshot tadi sekali masuk, tapi Voldemort di reflect balik. Jadi harus lebih aware dengan 6 elimination point yang sudah mereka miliki. Ya sumpah ini zonanya bener-bener bikin bete untuk tim yang Ya. berusaha datang dari arah selatan. Ternyata zona menuju ke bagian utara. NRQ kalau mau gerak-gerak sekarang sih, jangan sampai kepotong sama tim-tim lain terlebih Sulit, dahulu yang cuy. datang dari arah sebelah timurnya. Mau nggak mau mereka harus ambil high ground control di arah sebelah kirinya dulu dengan vehicle mereka yang masih bagus. Kalau kita lihat kondisinya saat ini, dan RRQ diam-diam sudah mendapatkan 7 point kill. Yes, BFD yang sudah mengontrol area sedari awal, tinggal bagaimana mereka menyisiri satu pemain dari The Xavier. Ini keuntungan besar untuk BFD mendapatkan winner-winner chicken dinner, tapi bagaimana dari RRQ mereka berputar otak karena menurut gue masih ada natural obstacle juga untuk masuk ke dalam circle. Dan EVOS yang sudah terlihat dari CCTV kita sudah mengamankan sisi dari kanan circle, tapi KF harus dibangunkan terlebih dahulu, dan begitupun dari BFD. Mereka ditekan begitu saja dan Lamborghini tertekan begitu saja, dan masih adanya revive dipilih terlebih dahulu oleh seorang Dutch, tapi Nox nampaknya cukup sabar dengan last man standingnya. Iya, BFD tinggal Nox. Iya, udah nggak bisa Oh, iya. bertahan lama juga, dan ternyata boom, Killing spree. tapi dipulangkan ke arah dipulang. lobby gitu. Mereka membawa dengan 8 kill untuk game yang kedua kali ini. Dan dari TA atau Talent All Star kali ini sudah mulai melihat dan mengintai pergerakan dari tim RRQ. Sudah mulai diperhatikan pergerakan demi pergerakan yang dilakukan oleh RRQ saat ini, dan Xavier. Mereka butuh effort, gimana caranya mereka bisa menahan tim-tim yang berusaha masuk ke tempat mereka. Namun dari RRQ diamankan satu pemain mereka, Asa. Tumbang karena tembakan dari Xavier, begitu menyakitkan kali ini. Dan Lamborghini masih ditugaskan untuk menjaga di bagian belakang, tapi ini bukan hal yang ingin gue lihat untuk melihat pertempuran antara Bodefight dan juga EVOS. Lizard, the last man standing akan... Oh, masih ada 2 pemain ternyata dari EVOS yang bertahan. Ada Microbe dan juga Lizard, tapi dari bagian belakang tiba-tiba disengat oleh laba-laba. Disengat oleh laba-laba tadi, tapi tidak bisa untuk menabraki gedung-gedung, dan Microboy cukup berpindah tempat. Bagaimana Lamborghini sudah menyadari pergerakan mereka, tapi Talent All Star sudah turun dari perbukitan dan berada di tengah-tengah, dan di spray begitu saja oleh Nerpeko terus the smoke. Luar biasa ini RRQ move as a unit, mereka benar-benar komit dan kompak masuk dalam circle, dan EVOS juga meluluh lantakan sang laba-laba. Luar biasa tim EVOS. Indonesia cuy, Indo Pride tentunya untuk RRQ dan juga tim EVOS 3 lawan 2, padahal EVOS bermain dengan 3 pemain. Glory, glory, RRQ Ryu. Oke, tapi posisinya nggak terlalu bagus untuk EVOS. Mereka 2 player saja, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk mengalahkan 3 player RRQ yang masih berdiri tegak, dan posisi setup yang sangat luar biasa RRQ dari Peko sebelah kiri, kemudian Voldemort sebelah kanan, dan yang di tengah-tengah Asa sebagai pemain kunci. Betul sekali, backup sudah diberikan oleh Peko kali ini, menembak ke bagian jauh di ujung sana, tapi ada yang memepet menuju ke arah Peko. Granat dimasak, 4 detik, 5 detik bakal langsung dilempar. Kali ini jarak dekat namun masih hanya memberikan splash damage ke arah seorang Lizard. 1 lawan 2, apakah mampu Lizard menghadapi 2 pemain dari tim RRQ? Sementara Microboy yang akan membackup dari bagian belakang sudah memberikan tanda ke arah satu pemain dari tim RRQ yang berada di balik sebuah tayo, namun masih belum bisa mendapatkan headshotnya ke arah pemain RRQ. Yes, masih ada ketentangan yang diberikan dari EVOS Reborn. Bagaimana Microboy nggak terlalu terburu-buru menghealing darah yang terlebih dahulu. Begitu dari seorang Lizard, tidak menerobos begitu saja, tapi Asa membuang Rasengannya ke arah dari Lizard. Begitupun disambut dengan Chidori dari Nerpeko. Belum ada splash damage yang masuk ke Lizard, malah dia tertumbang terlebih dahulu. Asa luar biasa, tapi Nerpeko terlalu terbuka badannya dan cukup cepat. Bagaimana Microboy terbuka kali ini dan bakal tapping-tapping dari seorang robot, tapi masih cukup aman mengumpat di balik-balik lower ground. Gila men, Microboy benar-benar menggocek setiap tapping fire yang diberikan oleh pemain-pemain dari tim RRQ. Kali ini akan semakin dekat menuju ke arah Lizard, tapi pertanyaannya apakah bisa menyelamatkan seorang Lizard? Karena pergerakan demi pergerakan sudah mulai dilancarkan. Kali ini granat bakal dilempar menuju ke bagian atas menuju ke arah Microboy. Meletupkah granatnya? Belum, ternyata sekalinya meletup tidak memberikan damage sama sekali. Tapi flank dilakukan dari arah sebelah kiri, dan winner chicken dinner untuk tim RRQ di game yang kedua. RRQ Rio sangat amat komit, dan bagaimana perjuangan